Hati-hati, insentif prakerja bisa gagal dicairkan loh. Nah, apa penyebabnya? Kita akan bahas setelah ini. Jadi buat teman-teman semua silahkan ikuti terus video sampai habis ya, biar kita semua bisa mendapatkan informasi ini serengkap dan jelas juga ya. Oke? Oke, baik teman-teman semua. Jadi langsung aja pada kesempatan video kali ini di sini aku mau bahas mengenai insentif prakerja. Dan untuk teman-teman ketahui juga bahwasanya insentif prakerja ini bisa gagal dicairkan loh. Nah, untuk menghindari ini semua, kalian jangan lakukan ini dan wajib tahu penyebab insentif prakerja itu bisa gagal dicairkan. Nah, apa saja sih penyebabnya? Oke, langsung aja kita kasih tahu. Tapi seperti biasa dulu, sebelum kita lanjut dan masuk ke pembahasannya, buat kalian yang baru bergabung atau masih belum subscribe juga, yuk teman-teman gak usah segan, luangkan waktu kalian untuk klik tombol subscribe di bawah, karena channel akan terus bahas informasi seputar program kartu prakerja. Jadi buat kalian semua nggak akan rugi sama sekali ya. Langsung aja subscribe di bawah dan jangan lupa notifikasi loncengnya biar teman-teman semua tidak ketinggalan nantinya jika ada informasi atau upload terbaru dari channel ini ya. Oke, baiklah kita lanjut. Dan ini dia penyebab insentif prakerja itu gagal dicairkan. Yang pertama adalah teman-teman itu telat menyambungkan rekening. Nah, buat kalian yang sudah lolos prakerja, segeralah untuk cepat-cepat menyambungkan rekening prakerja kalian. Bisa pakai e-wallet ataupun rekening BNI. Dan untuk e-wallet itu banyak sekali pilihannya. Kalian bisa pilih e-wallet Oppo, Link Aja, Dana, dan GoPay. Dan untuk e-wallet itu semua kalian bisa gunakan dengan mudah. Langsung aja download di Play Store dan daftarkan nomor HP prakerja kalian ya. Nah, jadi buat kalian semua yang saat ini yang sudah lolos namun belum menyambungkan rekening, langsung aja sambungkan rekening kalian sebelum muncul jadwal insentif pencairan kalian itu di dashboard akun prakerja kalian masing-masing. Nah, jadi buat kalian yang belum muncul jadwal insentifnya itu, masih ada waktu untuk kalian bisa menyambungkan rekening dari sekarang. Karena jika kalian sambungkan rekening setelah muncul jadwal insentif pencairan kalian itu di dashboard, maka dipastikan insentif prakerja kalian itu gagal dicairkan teman-teman. Nah, jadi buat kalian yang belum sambung rekening, langsung aja sambungkan rekening sekarang sebelum muncul jadwal insentif pencairan kalian itu di dashboard akun prakerja. Baiklah, kita lanjut yang kedua penyebab insentif prakerja gagal dicairkan, yaitu adalah di mana data prakerja dan data rekening kalian dalam menerima insentif itu tidak sama dan tidak sinkron, sehingga kalian itu gagal dalam menerima uang prakerja. Misalkan data yang ada di prakerja itu meliputi dari nama, nomor HP, dan NIK. Dan untuk data rekening itu sama juga, nama, nomor HP, dan NIK. Nah, jika data kedua itu berbeda, maka dipastikan insentif prakerja kalian itu gagal dicairkan. Nah, jadi buat kalian semua pastikan harus sama ya kedua-duanya. Misalkan nama kalian di prakerja itu wajib sama dengan nama yang ada di rekening. Begitu juga dengan nomor HP. Nomor HP yang ada di prakerja wajib sama juga nomor HP yang ada di e-wallet kalian yang kalian daftarkan, teman-teman. Jadi tidak ada boleh perbedaan sedikit pun, karena itu menyebabkan insentif prakerja gagal dicairkan ya. Dan mungkin teman-teman bertanya, bagaimana kalau email yang ada di prakerja itu beda dengan email yang ada di e-wallet? Nah, itu tidak menjadi masalah. Yang penting data kedua itu, nama dan nomor HP itu wajib sama yang ada di prakerja, teman-teman. Jelas ya? Nah, jadi seperti itu. Oke, baiklah kita lanjut lagi. Yang ketiga penyebab insentif prakerja itu gagal dicairkan adalah di mana buat kalian yang punya banyak akun e-wallet ataupun punya banyak nomor HP dalam satu e-wallet. Misalkan nih kalian punya e-wallet Oppo. Nah, di Oppo itu banyak sekali nomor HP yang terdaftar di akun Oppo. Misalkan nomor A, nomor B, dan nomor C. Nah, kalian untuk masuk dalam ke nomor itu kan harus ganti-gantian, yaitu kalian login dan logout, login lagi dan logout. Nah, kemungkinan kalau kita sering login dan logout itu bisa terblokir e-wallet kita, sehingga menyebabkan proses insentif pencairan uang prakerja kita itu gagal juga dicairkan, teman-teman. Nah, jadi buat kalian semua hindari hal itu ya. Dan mungkin yang mengalami seperti ini ataupun yang sering banyak nomor HP dalam satu aplikasi itu biasanya joki prakerja ataupun membantu teman. Sebenarnya nggak masalah dan bisa-bisa aja. Namun biar lebih aman lagi, buat kalian ini bisa menggunakan 4 e-wallet, teman-teman. Misalkan kalian punya akun prakerja, nah kalian bisa daftar di e-wallet Oppo. Terus di akun prakerja yang kedua kalian bisa daftar di Dana. Terus yang ketiga ini kalian bisa daftar e-wallet itu di Link Aja, dan di yang keempat ini kalian bisa daftar di GoPay, teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya, biar lebih aman dan menghindari insentif
prakerja itu gagal dicairkan dan juga menghindari diblokir untuk e-wallet kalian teman-teman ya. Nah jadi seperti itu, dan sebenarnya nggak masalah sih login dan download dan menggunakan banyak nomor HP dalam satu akun e-wallet, sebenarnya bisa-bisa aja. Namun resiko untuk diblokir itu sangat-sangat tinggi sekali teman-teman. Lebih baik kita cari aman dan menghindari saja, oke? Oke baiklah, kita lanjut lagi. Yang keempat penyebab insentif prakerja itu gagal dicairkan adalah penyebabnya itu teman-teman sering gonta-ganti rekening setelah muncul jadwal insentif pencairan itu di dashboard akun prakerja. Nah jadi buat teman-teman semua tidak boleh seperti itu ya, karena itu merupakan penyebab insentif kita itu gagal dicairkan. Dan biasanya yang suka gonta-ganti rekening itu adalah di mana dia melihat uang prakerja di e-wallet tersebut itu sudah cair, namun di e-wallet dia itu belum cair, padahal jadwal tanggal pencairan itu sama saja. Nah jadi seperti itu. Mungkin lebih jelasnya itu seperti ini. Misalkan dia itu pakai e-wallet GoPay. Nah, dia melihat yang lain itu pakai e-wallet yang Oppo itu sudah cair semua, teman-teman. Namun di e-wallet GoPay itu belum cair juga. Nah, karena melihat hal itu, dia berganti ke e-wallet Oppo biar bisa juga dicairkan cepat. Padahal faktanya kalau kita ganti rekening kita di hari itu, padahal proses pencairan kayak itu sedang dilakukan, itu bisa-bisa menyebabkan uang prakerja itu gagal dicairkan. Karena kalau kita ganti rekening di hari itu juga, itu malah kita nunggu lama lagi dalam proses penyambungan rekening, karena kita diminta untuk tunggu lagi, yaitu tunggu proses penyesuaian data kita apakah sudah sama data kita yang di prakerja dan data di rekening. Nah itu butuh waktu teman-teman. Jadi buat kalian semua jangan seperti itu dan lebih baik kalian menghindari saja teman-teman ya, oke? Oke baiklah, kita lanjut yang kelima ataupun yang terakhir penyebab insentif prakerja itu gagal dicairkan, yaitu penyebabnya karena nomor HP yang ada di prakerja ataupun nomor HP yang ada di e-wallet itu tidak aktif ataupun terblokir. Nah jadi buat kalian yang mulai sekarang itu nomor HP yang ada di prakerja itu tidak aktif, nah kalian bisa ganti dari sekarang ya teman-teman, untuk menghindari insentif kita itu gagal dicairkan. Dan untuk cara ubah ganti nomor HP itu sebenarnya sangat mudah. Kalian bisa putuskan rekening terlebih dahulu, barulah kita bisa mengganti ke nomor yang baru teman-teman. Karena kalau kita sekarang klik ganti nomor HP tanpa kita putuskan rekening terlebih dahulu, nah itu tidak bisa teman-teman. Jadi intinya harus putuskan rekening dulu baru kita bisa ganti dan ubah nomor HP ke nomor HP yang baru dan sudah aktif. Dan aku ingatkan juga buat teman-teman semua, usahakan nomor HP prakerja itu terus aktif sampai proses insentif prakerja itu telah selesai ya. Jadi pastikan aktif terus, jangan sampai terblokir agar kita bisa menghindari dari namanya insentif kita itu bisa gagal dicairkan teman-teman semua ya. Jadi seperti itu, oke? Oke baik teman-teman semua, nah jadi itulah beberapa penyebab yang mengakibatkan insentif prakerja kita itu bisa gagal dicairkan. Nah jadi buat kalian semua jangan lakukan hal itu ya, oke? Oke baik teman-teman semua, nah jadi inilah informasi dapat aku berikan dan sampaikan kepada kalian semua. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua juga. Jadi buat kalian yang kurang jelas atau ada pertanyaan silahkan komen aja di bawah ya. Oke baiklah, sampai jumpa di video berikutnya. Aku tutup dengan sekian dan terima kasih aku ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.